Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, Endar Kusmarwanto. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana strategi jualan di marketplace Facebook ya. Dengan harapan nanti lebih banyak lagi yang menghubungi kita, mengontak kita, lebih banyak lagi kemudian closingnya ya. Oke, jadi kita bisa melakukan ini ya teman-teman, variasi judul dan variasi lokasi. Oh ya, teman-teman yang melihat video ini di YouTube bisa dibantu subscribe ya channel ini. Boleh juga di-share ke teman-teman yang lain ya, biar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya. Sebelum ini juga kami sudah pernah posting riset kata kunci untuk jualan di marketplace Facebook, kemudian cara posting di marketplace Facebook, kata kunci masuk di mana ya, dan postingan-postingan lainnya ya. Kali ini bagaimana strateginya ya, kita optimasi ya, biar lebih baik lagi hasilnya gitu ya. Yang pertama, saran saya yaitu dengan melakukan variasi judul. Variasinya seperti apa? Variasinya dengan ini kita kan udah riset ya sebelumnya ya, riset. Nah, jadi kalau misalnya kita posting sehari 6 kali, nah, itu bisa dengan ya judulnya divariasi, diganti-ganti ya, mengincar kata kunci yang berbeda gitu ya. Nah, itu pertama. Mengapa ya? Tujuannya agar orang itu mencari dengan kata kunci apapun, konten kita muncul. Nah, kita harapannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi harapannya dengan variasi judul ini maka agar kalau orang mencari dengan kata kunci apapun, kata kunci 1, 2, 3, itu konten kita muncul. Nah, agar seperti itu maka kita postingnya perlu divariasi judulnya, kata kuncinya beda-beda. Seperti ini, saya udah ada tabel ini teman-teman ya. Kata kuncinya pertama nasi kotak murah, dan nasi kotak ayam bakar murah, nasi kotak enak murah. Jadi misalnya saya sehari itu posting 5 kali ya, saya bisa gonta-ganti judul ini, kata kuncinya beda-beda, sehingga misalnya kemudian besok itu ada yang nyari, maka nyari kata kunci pertama, konten saya muncul insya Allah. Kata kunci kedua, konten saya juga muncul. Kata kunci tiga, konten saya juga muncul. Kan kita nggak tahu ya, pengguna itu nyarinya mau kata kunci yang mana gitu. Nah, karena itu kita postingnya berbagai kata kunci, biar pengguna mau nyari kata kunci apapun, harapannya ya konten kita yang muncul gitu ya teman-teman ya. Ini tentu tidak asal ngarang ya, tentu hasil riset kata kunci ini. Pastikan kata kunci ini hasil riset. Artinya kata kunci yang memang ada yang nyari. Jadi ada riwayat pencariannya itu kemarin-kemarin tuh banyak yang nyari. Ya, harapannya nanti ya insya Allah ke depan itu juga banyak nyari juga. Biasanya seperti itu. Polanya seperti itu. Walaupun tentu suatu saat bisa aja tren itu berubah ya. Karena itu yang namanya riset itu juga nggak sekali aja. Sebaiknya kita lakukan periodik ya. Mungkin berapa bulan sekali riset lagi gitu ya. Nah ini pertama lokasinya masih sama. Nah, jadi saya mengincar orang-orang yang di Gamping. Kata kuncinya saya variasi. Nah, kalau saya seperti ini, maka orang yang tinggalnya nggak di Gamping, misalnya di kecamatan lain Jogja, oke ini Gamping ini salah satu kecamatan Jogja ya teman-teman ya. Nah, kalau kemudian orang misalnya di kecamatan mana Prambanan ya ini kecamatan Jogja juga, kecamatan di Klaten juga ada ya. Nah ini maka kemungkinan postingan saya muncul bisa tidak. Postingan saya bisa tidak muncul ketika kemudian banyak penjual lain yang jualan dekat Prambanan sana. Karena kalau di marketplace Facebook ini kan yang ditampilkan adalah konten-konten jualan yang paling dekat dengan yang nyari gitu teman. Oke. Jadi kalau saya postingnya cuma di Gamping saja, maka kalau ada orang nyari di Prambanan, sementara di sekitar sana banyak yang jualan dengan kata kunci yang sama, maka konten saya bisa jadi nggak muncul. Nah, karena itu saya perlu melakukan variasi. Yang kedua, variasi lokasi. Nah, ini saya kalau di sini saya Sleman ya, Sleman.
Ini bisa Prambanan. Yes. Nah, jadi ini kategorinya sama. Nasi kotak murah sudah saya posting di Gamping. Nah, berikutnya nanti nasi kotak murah saya posting di Prambanan gitu ya. Jadi 10 postingan pertama ini di Gamping, kata kuncinya beda-beda. Nah, setelah itu saya berikutnya posting di Prambanan. Kata kuncinya sama dengan yang di Gamping tadi. Dengan harapan tadi bisa menjangkau pasar yang tinggalnya di dekat Prambanan sana. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi mengapa variasi lokasi? Agar orang dari lokasi yang berbeda juga bisa menemukan konten kita. Pak, apakah tidak mungkin ketika postingnya di Gamping saja maka yang di Prambanan juga melihat konten kita? Itu bisa saja, teman-teman. Bisa ketika yang jualan dengan kata kunci yang sama tadi di daerah Prambanan sedikit, atau antara Gamping dan Prambanan ini sekian kilo ini nggak ada sama sekali yang jualan dengan kata kunci itu ya. Tapi tentu kan ya kita ya itu agak berisiko ya. Jadi intinya kan kita pengen meningkatkan kemungkinan ketika ada orang nyari dimanapun itu bisa menemukan konten kita kan. Oke, jadi variasi lokasi ini bisa teman-teman lakukan, bisa kita lakukan ya. Agar orang dari lokasi yang berbeda juga bisa menemukan konten kita. Ada teman bahkan ini teman-teman. Oh, kemarin ada satu klien kami ya. Dia minta dipostingkan ke semua kota di Indonesia. Bisa aja itu. Cuma itu ada plus minusnya teman-teman ya. Plusnya ya tadi bisa ditemukan di banyak dan benar kemarin sampai kehabisan stok itu. Nah, tapi minusnya memang kadang ada orang-orang yang kalau di market Facebook itu memang kecenderungan orang kebanyakan sih setahu kami itu sukanya beli yang dekat gitu ya. Bisa milih yang di dekat. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga sih. Ketika dari jauh juga mau beli gitu ya. Tentu pertama pertimbangan barang juga ya. Kalau misalnya peci itu bisa lah. Tapi kalau nasi kotak kayaknya memang sulit ya kalau jauh-jauh. Kalau saya nasi kotak tadi, untuk contoh saya tadi ya mending saya milih di lokasinya ini semua kecamatan di Jogja misalnya gitu ya. Tapi kalau peci itu mungkin bisa di seluruh Indonesia juga bisa. Tentu tadi ada plus minusnya tadi ya. Ada orang-orang yang nggak masalah lokasinya jauh, tapi ada orang yang memilih dekat, nggak masalah. Itu ada plus minusnya ya. Silakan. Oke, jadi teman-teman terima kasih sudah menyimak ini ya. Kalau di contoh yang sudah saya lakukan di sini sih, saya baru melakukan ini masih di satu lokasi ya, di Gamping untuk kata kunci ini ya. Kata kunci lain ini saya udah lumayan banyak postingan di Facebook, tapi untuk yang nasi kotak ini yang bisa saya tunjukkan di sini itu lokasinya masih satu, tapi kemudian kata kuncinya beda-beda. Ini yang barusan saya posting ya, belum lama sih saya ngerekamnya sebelum ini masih 0, tapi ini ada yang udah 70, ada yang 19, masih 19. Dan ini kemungkinan yang nyari ayam bakar ini lebih banyak dibandingkan yang nasi kotak murah ini kemungkinannya. Oke, itu aja teman-teman ya. Jadi kesimpulannya kalau dari video ini ya, strategi jualannya yang pertama kita perlu variasi judul. Jadi misalnya sehari posting 6 kali ya bisa aja judulnya beda-beda. Nanti besok bisa masih lokasi sama untuk judulnya beda lagi. Jadi ini nggak harus 10 ya teman-teman ya. Bisa aja satu lokasi ini kata kuncinya kalau risetnya teman-teman menemukan 50 kata kunci ya boleh aja 50 gitu. Semakin banyak kata kunci semakin bagus. Semakin banyak lokasi semakin bagus. Silakan nanti strateginya mau ngincar lokasi sama dulu atau lokasi yang beda-beda. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe bagi yang melihat di YouTube. Bisa di-share ke teman yang lain juga ya, biar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.